Salam, selamat malam, Bapak, Ibu, Opa, Oma, Bro and Sis, dimanapun berada. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Malam hari ini bersama saya, Andy Hitipiu, sebagai anggota Dewan PKLU. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, kita akan membaca Alkitab bersama malam hari ini yang diambil dari Filemon, kitab Filemon 1, Perjanjian Baru, ayat 12 sampai 14. Namun, sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga yang Maha Kudus, kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang ada pada malam hari ini. Malam hari ini kami ingin bersama-sama ya Tuhan, anggota PKLU GPIB, membaca firman-Mu dan merenungkannya melalui Sabda Bina Umat. Pada hari ini, Senin 7 Oktober 2024, edisi malam. Karuniakan Roh Kudus kepada kami ya Tuhan, sebelum kami membacanya, agar firman-Mu dapat kami resapi dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Pembacaan kita dari surat Paulus kepada Filemon, dari Perjanjian Baru, surat Paulus kepada Filemon, pasal 1, ayat 12 sampai 14. Saya akan membacanya, dan Opa Oma, Bapak Ibu, boleh juga membaca bersama-sama. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Jangan ambil yang bukan milikmu. Filemon adalah seorang kaya di tempat tinggalnya. Salah satu faktor yang membuat Filemon disebut orang kaya karena memiliki banyak budak. Salah seorang dari budak Filemon bernama Onesimus. Entah apa penyebabnya. Onesimus kabur dari rumah tuannya karena mendengar Rasul Paulus sedang mendekam dalam penjara. Onesimus pergi menemui Rasul Paulus di penjara selama pelariannya. Onesimus dengan setia melayani Rasul Paulus di dalam penjara.
Perbuatan Onesimus itu membuat Rasul Paulus sangat menyayanginya. Paulus ingin menahan Onesimus untuk melayaninya di dalam penjara. Tetapi mengingat Onesimus adalah budak milik Filemon, Rasul Paulus menyuruh Onesimus kembali kepada Filemon tuannya. Sebab sebagai budak, Onesimus adalah milik Filemon. Karena itu di dalam suratnya kepada Filemon, Paulus berkata, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Ayat 13 dan 14. Seorang pelayan Tuhan, Paulus sadar bahwa ia tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Kita harus belajar dari sikap Rasul Paulus ini. Apapun alasannya, kita tidak boleh mengambil atau menahan milik kepunyaan orang lain. Kalau tanpa disengaja milik kepunyaan orang lain ada pada kita, maka yang harus kita lakukan adalah segera mengembalikannya kepada pemiliknya. Tetapi sering terjadi banyak orang, termasuk orang Kristen, warga gereja, suka mengambil milik kepunyaan orang lain untuk memperkaya diri. Sebuah perbuatan yang bertentangan dengan perintah yang Allah sampaikan. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 17. Demikian renungan dari Sabda Bina Umat kita pada malam hari ini. Amin. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. Bapak, Ibu, Opa, Oma, kita akan mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, malam hari ini Engkau sudah mengizinkan kami untuk membaca sedikit firman-Mu dari surat Paulus kepada Filemon. Bapa, kiranya pelajaran yang dapat kami ambil dari bacaan firman maupun renungan SBU adalah bahwa kami dilarang untuk mengambil yang bukan milik kepunyaan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, dan bimbinglah untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sebagai manusia yang mengenal Engkau ya Bapa. Bapa di surga, malam hari ini kami ingin berdoa untuk kegiatan PKLU ya Tuhan, BPIB yang akan menyongsong hari ulang tahun yang ke-14 pada tanggal 12 Oktober. Bapa, kiranya Engkau memberkati panitia yang sudah ditunjuk maupun tuan dan nyonya rumah yang kali ini ditunjuk, yaitu Mupel,
Jakarta Selatan, dan akan diselenggarakan di Gereja GPIB Sumberkasih, Jakarta Selatan. Bapa di surga, Engkau memberikan kekuatan, hikmat kepada para panitia yang sudah dibentuk, agar cara nantinya berlangsung dengan baik, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan kami sebagai kaum lanjut usia PKLU GPIB dapat ikut bersama-sama merayakan hari ulang tahun PKLU GPIB. Bapa di surga, malam hari ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau memberi kekuatan pada para calon pemimpin bangsa kami, ya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan, agar dalam proses alih kepemimpinan, bahkan memimpin untuk 5 tahun mendatang, mereka tetap memerintah dengan penuh kebijakan dan takut akan Engkau. Bapak memberkati para calon-calon presiden dan wakil presiden yang baru untuk negara Indonesia. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa juga untuk kedamaian negara-negara, perdamaian negara-negara yang ada di bumi, ya Tuhan. Negara-negara di Timur Tengah yang masih berperang, Tuhan, berikan kedamaian, ya Tuhan, berikan kesabaran bagi para pemimpin mereka, sehingga mereka mau berdamai satu dengan yang lain. Ya Allah Bapa di surga, kami akan memasuki malam untuk tidur, kiranya Engkau mau menjaga kami sebagai kaum lanjut usia, memberkati, menguatkan kami semua. Kami berdoa juga Tuhan untuk Dewan PKLU GPIB, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami, para anggota Dewan PKLU GPIB, untuk terus memberikan semangat kepada para opa, oma, bapak, ibu sekalian dengan berbagai program yang ada. Akhirnya Bapa di surga, ampunilah salah dan dosa yang kami perbuat melanggar kehendak-Mu. Dengarlah doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, karena doa kami ini semua kami naikkan dan kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus yang hidup. Amin. Akhirnya Bapak, Ibu, Opa, Oma, Doensis, terima kasih sudah mengikuti program pada malam hari ini, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kiranya kesetiaan kita mengikuti program ini akan menguatkan kita dalam memasuki masa-masa tua kita. Semangat terus, PKLU GPIB dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.